Jangan asal beli iPhone 14 Pro cuman karena boba 3. Di sini aku bakalan bandingin dua iPhone yang chipsetnya sama dan harganya sama juga ya. 14 Pro versus iPhone 15. Mana yang lebih worth it? Yuk kita bahas. Yang pertama ngomongin dari harganya guys. Dengan budget 10 jutaan, dua iPhone itu cukup jadi pertimbangan banget ya buat kamu beli di tahun 2026 ini. Tapi jangan salah pilih ya. Nah, ngomongin buat iPhone 14 Pro nih, ini dirilis tuh dari tahun 2022. Jadi ini usianya tuh udah sekitar 3 tahunan ya. Tapi harganya di pasaran saat ini itu masih sekitar 10 jutaan ya buat kapasitas 128 GB. Baik lagi tergantung kondisi baterai health, fisik, dan kelengkapan aksesorisnya. Begitupun juga sama buat iPhone 15 yang dirilis di tahun 2023. Harganya juga 10 jutaan ya guys. Tapi teman-teman dapat unit yang lebih fresh karena rata-rata harga 10 jutaan. Garansi ini masih aktif panjang ya guys. Beda dengan 14 Pro yang garansinya udah off semua. Jadi di sini kita bakal ngomongin dua iPhone yang harganya sama, pakai chipsetnya sama, tapi karakteristiknya ini berbeda ya guys. Nah apa aja kita akan ngebahas dulu dari tampilan desain dan layarnya. Nah ngomongin buat soal display ini tuh yang paling kerasa beda banget ya. 14 Pro itu udah menggunakan ProMotion 120Hz, artinya apa? Scrolling lebih smooth, animasi in-out juga terasa lebih saset-saset, lebih cepat ya. Dan kalau kalian juga sebelumnya pakai HP-HP Android yang udah 120Hz, teman-teman pasti tahu ya sensasi layarnya tuh geraknya cepet banget ya guys. Sedangkan iPhone 15-nya ini masih di 60Hz. Buat pemakaian tahun 2026 sebenarnya ini nggak ada yang salah ya guys. Pakai di 60Hz buat kebutuhan basic ini ya masih oke-oke aja. Cuma kalau kita bandingkan dengan HP Android mid-range yang udah 120Hz semua, itu jadi kerasa kayak agak jadul banget ya. Kayak teman-teman ngeluarin budget 10 jutaan buat iPhone 15, tapi displaynya masih 60Hz. Jadi kalau ngomongin buat layar, aku masih megang di iPhone 14 Pro guys. Dan kalau kita lihat juga dari tampilan desainnya, 14 Pro ini itu menggunakan stainless steel frame yang dimana ini kelihatan lebih premium, lebih kokoh, lebih solid, dan lebih kelihatan mahal ya. Sedangkan F15-nya masih menggunakan aluminium body, ya baik lagi nggak ada yang salah. Cuma kalau ngeliatin dari kesan mewahnya, 14 Pro lebih mewah ya ketimbang iPhone 15. Kedua juga sama ya guys, sama-sama menggunakan fitur display Dynamic Island yang ukurannya sama. Fitur-fiturnya juga ini sama persis, jadi dari segi display hampir nggak ada perbedaan ya. Sama-sama Dynamic Island, tingkat kecerahan juga masih sama, jadi hanya benar-benar display hertz aja yang bikin beda antara 14 Pro dan iPhone 15. Selanjutnya ngomongin untuk di bagian kamera nih. Nah, buat kamera mana nih yang lebih baik ya, 14 Pro atau 15? Kalau ngomongin dari spek, kamera depannya sebenarnya nih hampir sama aja guys. Sama-sama masih 12 megapiksel. Dan teman-teman lihat hasil foto selfie-nya ini ya identik aja ya antara kedua iPhone ini. Cuman sini kalau udah ngomongin di kondisi yang low light, aku udah ngetes juga. Di sini kelihatan iPhone 15 itu lebih unggul lah guys. Night mode-nya lebih clean, noise lebih terkontrol. Jadi buat teman-teman yang aktif foto di malam hari, aku rasa iPhone 15 ini masih lebih unggul sedikit ya timbang iPhone 14 Pro-nya. Selanjutnya juga kalau teman-teman lihat dari tone warnanya, ini juga cukup menarik ya guys. 14 Pro ini cenderung warnanya tuh agak cooler ya, atau agak kebir-biruan ya guys. Sedangkan buat iPhone 15-nya ini agak warm, cenderung kayak lebih natural. Keduanya nggak ada yang salah, tergantung lagi preferensi teman-teman ya. Lebih suka karakteristik foto yang lebih cooler atau lebih warm. Karena dari hasil fotonya sendiri, baik lagi kamera belakangnya ini juga agak mirip ya guys. Sama-sama bagus dan sama-sama tajam ya kedua iPhone ini. Tapi di sini yang bikin beda, 14 Pro itu udah disupport dengan kamera 3 kali optical zoom. Jadi buat teman-teman di luar sana yang memang butuh konten-konten foto atau video yang butuh zoomnya, yang 14 Pro ini jelas lebih unggul ya. Nggak cuma ngomongin buat zoom aja, tapi buat ukuran makro fotografi di 14 Pro dia juga support ya. Jadi buat teman-teman yang ingin foto lebih dekat buat objek yang kecil, ini 14 Pro support ya. Dan yang terakhir 14 Pro juga support dengan dukungan ProRAW 48 megapiksel. Jadi buat teman-teman di luar sana memang fokus main di fotografi dan butuh edit lebih manual lagi buat warnanya, aku rasa 14 Pro ini lebih tepat ya buat kalian. Jadi kalau pribadi ngelihatnya dari segi kamera, keduanya ini sama-sama bagus, sama-sama bisa diandalkan ya di tahun 2026. Tergantung dari teman-teman aja mau pakainya buat kebutuhan seperti apa. Kalau kayak buat casual biasa, yang begitu aktif main di foto video,
kamera iPhone 15 udah the best banget ya. Cuma memang teman-teman butuh kamera zoom, butuh makro, dan memang butuh juga Apple Pro-nya. Ya mau nggak mau ya, fitur-fitur ini hanya ada di iPhone 14 Pro. Selanjutnya kita akan ngebahas dari performance dan baterainya. Ini menarik banget ya. Karena walaupun usia bedanya setahun antara 14 Pro dan iPhone 15, tapi chipset ini sama persis ya guys. Jadi ngomongin buat kebutuhan gaming, multitasking, editing video, keduanya ini di iOS 26 itu sama-sama cepet ya, dan sama-sama powerful ya guys. Jadi kalau ada yang bilang 14 Pro lebih cepet, ini tuh salah besar ya, karena ngomongin buat keduanya dari segi performance, multitasking, dan lain-lainnya, ini semua sama ya guys. Cuma kalau teman-teman cari yang lebih efisiensi, mana yang lebih bagus, aku sih lebih bilang iPhone 15 lebih better ya soal efisiensi baterai, karena baik lagi guys, layar iPhone 15 itu masih menggunakan 60Hz ya, kita tahu ya. Kalau display yang dikunci di 60Hz, pasti konsumsi baterai display juga jauh lebih hemat lagi. Jadi ngomongin buat daya tahan baterai, untuk pemakaian daily, 15 ini lebih irit ya ketimbang iPhone 14 Pro-nya. Dan sampai disitu aja ngomongin buat masa pakai update iOS-nya. Aku ngerasa ya, walaupun memang sama-sama menggunakan chipset A16 chip Bionic, tapi harusnya iPhone 15 ini lebih lama 1 tahun ya. Jadi kesimpulannya, dari segi performance dan baterai, keduanya dari segi performance itu benar-benar sama persis ya guys. Dan kalau ngomongin soal baterai, iPhone 15 lebih efisiensi ya ketimbang iPhone 14 Pro-nya. Cuma buat teman-teman di luar sana nih yang nanti terlepas beli iPhone 14 Pro atau iPhone 15, karena dukungan fast charger-nya dia sama-sama di 30 watt, saran aku, kalian jangan sembarang beli adapter fast charger ya. Semua pada ngeklaim tegangan stabil, nggak bikin iPhone panas, cuma nyatanya banyak adapter di luar sana tegangannya itu naik turun nggak stabil kayak ini ya. Kalau udah begini, itu pasti iPhone itu bakalan cepet panas dan baterai health bakalan cepet ngedrop ya guys. Nah, rekomendasi aku kalau bisa pakai seperti yang aku pakai dari brand Movi. Aku udah cek semua, tegangannya ini bener stabil banget ya guys buat kelas aftermarket. Dan buat brand Movi ini, itu juga dijual di Apple Store ya guys. Jadi ini bukan sembarang brand baru, ini juga udah brand lama. Dan kalau udah tegangan stabil kayak gini, itu nge-charge iPhone lebih aman ya. iPhone lebih adem, nggak mudah panas, dan baterai health nggak lebih cepet ngedrop. Nah, buat link pembelinya tinggal cek aja di kolom deskripsi. Yang terakhir ngomongin buat dukungan port dan ekosistemnya. Nah, ini yang sering diremehin, tapi sebenarnya ini tuh penting banget ya guys. Kalau kita liatin iPhone 15 ini udah menggunakan USB Type-C. Jadi buat teman-teman yang pakai produk Apple lainnya yang udah Type-C juga, seperti mungkin pakai iPad, MacBook, atau AirPods, itu jauh lebih simple lagi ya guys. Karena dengan cukup satu kabel aja, udah bisa nge-charge semua device kalian. Dan ngomongin buat kabel aftermarketnya, ini juga Type-C lebih banyak ya ketimbang yang Lightning cable. Sedangkan iPhone 14 Pro masih menggunakan Lightning cable. Jadi kalau teman-teman punya aksesoris seperti iPad, AirPods, MacBook yang Type-C, ini mau nggak mau teman-teman tuh harus bawa banyak kabel ya. Aku tahu ini kelihatan sepele banget, cuman real life-nya, kalau kabel Lightning udah ketinggalan itu bener-bener pusing banget ya guys. Karena teman-teman nggak bisa minjem kabel data Android. Sedangkan buat yang iPhone 15 karena udah Type-C, nyari kabelnya tuh lebih mudah ya kalau mau minjem. Dan ditambah lagi ngomongin buat dukungan aksesorisnya, ini juga udah banyak ya guys, seperti power bank, beberapa dukungan port buat SD card dan lain-lainnya, itu supportnya di USB Type-C. Jadi ngomongin buat aksesoris yang menggunakan Lightning cable di tahun 2026 dan mungkin tahun-tahun mendatang, aku rasa bakalan makin dikit ya. Nah, jadi ngomongin buat port charger, itu bukan hal sepele, tapi ini benar-benar harus kalian pertimbangin banget ya. Mau pakai yang Lightning buat jangka panjang atau USB Type-C. Oke, jadi ngomongin buat kesimpulannya, mana yang lebih worth it kita beli di tahun 2026 dengan budget 10 jutaan. Pilih iPhone 15 kalau emang teman-teman ini pengguna yang casual aja, nggak aktif main di foto video, teman-teman juga mengincar yang udah Type-C, atau mungkin teman-teman juga nyari unit yang masih fresh ya, yang garansinya masih aktif karena lebih ngerasa aman ya. Dan teman-teman juga nggak butuh fitur di zoom kameranya. 15 udah the best banget ya. Cuman pilih iPhone 14 karena teman-teman ngincer fitur promotionnya, cari layar yang lebih satset, lebih smooth, dan memang teman-teman juga incer semua fitur kameranya ya.
butuh 3 kali telefoto, butuh makro fotografi, dan butuh Apple Pro. Nah ini teman-teman langsung ambil di 14 Pro ya. Jadi balik lagi dengan budget 10 jutaan, disesuaikan lagi sama kebutuhan teman-teman ya, lebih pilih yang mana nih. Kalau aku pribadi dikasih opsi incer dua pilihan ini, 15 dan 14 Pro, aku akan masih pilih di 14 Pro guys. Aku akan skip USB Type-C, nggak apa-apa biarin bawa banyak kabel. Yang penting aku pakai displaynya 120 Hz ya, karena ini benar-benar udah beda banget ya. Feel lebih smooth dan lebih saset-saset. Nah kalau teman-teman lebih pilih mana nih? 15 atau 14 Pro? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekarang video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!